Udah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok piro, Del? Gak tahu, Mas. Gak usah ya? Gak usah, langsung. Gak usah. Iya, wes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan mengenai studi fenomenologi mata kuliah metode penelitian yang beranggotakan Sama cepet sama. Aku menang, Mas Del. Ulang-ulang dari awal. Ya. Wes. Cek pembira ini. Wes. Udah agak cekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai studi fenomenologi pada mata kuliah metode penelitian yang beranggotakan Della Dwi Santi dengan NIM 2009 10201077, Sarifah Ambami Diah Puspitasari dengan NIM 2009 10201099, Selafiyah Ayu 2009 10201138, dan Nabila Putri Hidayat dengan NIM 2009 10201151. Next. Definisi studi fenomenologi. Fenomenologi merupakan metode penelitian yang berfokus pada penyelidikan atas kesadaran atau cara manusia memahami objek dan peristiwa dengan mengalaminya semuanya secara sadari membentuk realitas. Metode fenomenologi adalah studi pengetahuan yang menyelidiki, menganalisis, dan menggambarkan fenomena atau gejala yang dialami manusia secara sadar. Konsep dasar studi fenomenologi meliputi realitas, pengalaman kesadaran, makna, dan struktur kesadaran. Studi fenomenologi menjelaskan makna pengalaman hidup bagi sejumlah individu yang mencakup sebuah fenomena atau realitas. Studi ini tidak meneliti peristiwanya, tetapi meneliti bagaimana peristiwa tersebut ditangkap oleh manusia sehingga menjadi bagian dari pengalaman dan kesadaran seseorang. Ciri-ciri studi fenomenologi adalah yang pertama, menggambarkan makna dari pengalaman seseorang, bersifat subjektivitas, menjelaskan kebenaran kriteria dengan realitas yang didasarkan pada pengalaman orang-orang, berisi upaya untuk memahami bagaimana seseorang membangun makna sebuah peristiwa, dan meneliti bagaimana sebuah peristiwa atau fenomena tersebut ditangkap oleh manusia. Langkah-langkah dalam melakukan riset fenomenologi. Bila kita melakukan studi tersebut, maka cerita oral tentang pengalaman hidup menjadi data primer yang wajib untuk dikumpulkan. Untuk memperoleh data tersebut, tentu saja dibutuhkan keterbukaan informan untuk mengungkapkan apa yang dialami di masa lalu. Beberapa langkah yang perlu dipahami ketika melaksanakan riset tersebut, menurut pendapat pakar Criswell, yaitu yang pertama, peneliti memastikan apakah rumusan masalah yang dibuat relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Yang kedua, menyusun masalah penelitian. Yang ketiga, peneliti harus memahami fenomena yang diambil untuk dipertanyakan maknanya bagi sekelompok individu yang terkait atau yang mengalaminya. Yang ketiga, peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadi terkait dengan fokus penelitiannya. Lalu, data tersebut berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena yang diteliti tersebut.
Nah, proses analisis data pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data ditranskrip lalu merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan coding, clustering, labeling secara tematik, dan melakukan interpretasi. Lalu, masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim yang selanjutnya tujuan studi fenomenologi, yaitu untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenal pengalamannya dalam suatu peristiwa, di mana mereduksi pengalaman individu terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Next. Kelebihan dari studi fenomenologi, yaitu yang pertama, perspektif unik. Ada beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian pada bagian orang yang memandang suatu peristiwa atau fenomena, daripada hanya bagaimana fenomena itu ada dalam ruang hampa. Yaitu yang kedua, pemahaman. Mungkin manfaat terbesar dari peneliti fenomenologi adalah kenyataan bahwa hal itu dapat memberi kita pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena. Yang ketiga, kaya data. Karena data diperoleh dari cukup banyak individu, maka data yang dapat diterima seseorang melalui penelitian ini lebih kaya dan lebih mengesankan. Hal tersebut merupakan bentuk penelitian yang memungkinkan pendekatan yang benar-benar unik untuk memahami fenomena. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan dari studi ini adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi, sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Gitu. Karakter penelitian fenomenologi. Menurut Muri, menyebutkan ada beberapa karakteristik penelitian fenomenologi sebagai berikut. Pertama, tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu. Kedua, memulai penelitian dengan keheningan atau diam untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Ketiga, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan apa makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang terakhir, ahli fenomenologi mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman manusia melalui interaksi seseorang dengan orang lain, dan ini merupakan makna pengalaman realitas, sehingga konsekuensinya realitas dikonstruksi secara sosial. Prinsip penelitian fenomenologi. Stanley Dietz menyimpulkan 3 prinsip dasar fenomenologis. 1. Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. 2. Makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. 3. Bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Jenis-jenis penelitian studi fenomenologi. Pertama, fenomenologi realis. Formulasi awal Edmund Husserl berdasarkan edisi pertama penelitiannya tentang logika memiliki tujuan untuk menganalisis struktur dan tindakan mental yang disengaja, karena bagi Husserl hal tersebut diserahkan pada objek nyata dan ideal.
Kemudian yang kedua, fenomenologi transdental atau konstitutif. Jenis fenomenologi yang satu ini adalah rumusan hasil selanjutnya. Berdasarkan ide-idenya pada tahun 1913, di mana ia mengambil pengalaman intuitif terhadap suatu fenomena, pengalaman, dan esensi dari apa yang ia alami, dengan mengesampingkan pertanyaan tentang hubungan apapun dengan alam di sekitar kita. Yang ketiga, fenomenologi eksistensial. Jenis fenomenologi yang satu ini adalah formulasi Heidegger yang diperluas, seperti yang diungkapkan dalam Being and Time, tahun 1927, bahwa pengamat tidak dapat memisahkan dari dunia. Oleh karena itu, merupakan kombinasi dari metode fenomenologi dengan kepentingan memahami manusia di dunia eksistensinya. Kekurangan penelitian fenomenologi. Yang pertama, subjektivitas. Menetapkan reliabilitas dan validasi dalam penelitian fenomenologi dapat menjadi tantangan tersendiri, sehingga ada kecenderungan penelitian bersifat subjektif. Yang kedua, bias. Bias yang ditimbulkan peneliti dapat mempengaruhi penelitian, dan ini terutama berlaku pada penelitian fenomenologis. Yang ketiga, presentasi hasil. Mempresentasikan temuan penelitian ini lebih sulit karena hasil penelitian dapat terbukti sangat kualitatif, yang membuatnya sulit untuk menyajikan temuan dengan cara yang dianggap berguna oleh praktisi. Selanjutnya, contoh studi fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi pendidikan. Tema utamanya yang menjadi judul dalam riset ini adalah lingkungan belajar di luar sekolah dalam pendidikan ilmu sosial. Penelitian fenomenologis dengan calon guru atau out of school learning environments in school studies education. A phenomenological research with teacher candidates. Yang kedua, fenomenologi kualitatif. Membangun identitas profesional asisten peneliti. Sebuah riset fenomenologi building the professional identity of research assistants, a phenomenological research. Selanjutnya, kesimpulan. Praktik penelitian fenomenologi sebenarnya tidak serumit bayangan kebanyakan orang ketika memahami fenomenologi dalam kajian filsafat. Pada dasarnya, penelitian fenomenologi ingin menggali dua dimensi saja, apa yang dialami subjek atau orang yang diteliti dan bagaimana subjek tersebut memaknai pengalaman tersebut. Pengalaman subjek dalam hal ini merupakan fenomena yang menjadi subjek matter yang diteliti. Dimensi pertama merupakan pengalaman faktual si subjek, bersifat objektif bahkan fisikal. Sedangkan dimensi kedua merupakan opini, penilaian, evaluasi, harapan, dan pemaknaan subjek terhadap fenomena yang dialaminya. Sudah. Arifah gak bilang sekian gitu loh. Kan tadi kamu yang membuka, kamu yang menutup juga. Baik. Sekian penelitian mengenai fenomenologi, penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, aku tadi sudah ngomong, tapi ketutup nih mic-nya.
Terus Dela ngomong. Aduh ya, itu di crop gitu bisa kan ya, Bun ya? Iya, di TikTok gitu. Dia disambung lagi gitu loh. Bisa kan ya? Iya, kirim dah, Mbak. Hah? Tapi, iya, kirim dah. Iya, iya. Stop. Sudah ini. Recording. Yeay. Stop recording.